Sahabat Riskonomics, mari kita lanjutkan melihat aplikasi reinsurance program terhadap risiko-risiko dengan sum insert dan retention yang berbeda-beda. Kita lanjutkan dengan risiko nomor 2 saat ini, di mana risiko ini memiliki total sum insert sebesar 2 juta dan underwriter memaksimalkan surplus retention dan ternyata ada loss sebesar 500.000. Jadi karena underwriter memaksimalkan retensi, sekali lagi 1 juta surplus retention diambil oleh perusahaan ini yang juga membentuk satu line dari surplus. Dengan satu line sebesar 1 juta, maka perusahaan asuransi ini tentu dapat menggunakan kapasitas surplus hingga 2 kalinya, yaitu 2 juta. Namun demikian, sisa risiko yang tersedia untuk ditempatkan di surplus hanya 1 juta saja, maka hanya 1 juta saja yang kemudian diabsorb oleh surplus. Seperti biasa, quota share akan kebagian 25% dari surplus retention dan 75% merupakan quota share retention sebesar 750.000 yang masih diprotek oleh excess of loss layer 1 500.000 in excess of 250.000. Dan di atasnya ada layer 2 yang cat only layer sebesar 3,25 juta in excess of 750.000. Dan ini adalah alokasi risiko ini apabila kita ekspresikan dalam 100% risiko. Jadi surplus akan menahan 50% dari risiko ini, kemudian quota share cession 12,5% dan quota share retention mengambil 37,5% dari 100%. Lalu terjadi loss sebesar 500.000 atau setengah juta yang kurang lebih bisa digambarkan oleh garis merah horizontal ini, sekitar tepat seperempat dari total sum insert. Dan alokasi loss ini akan seperti ini, di mana kita akan menggunakan prorata atau proportion dari 100% yang kita sudah hitung sebelumnya. Kita lihat bahwa surplus akan menahan loss-nya sebesar 50%, jadi 250.000. Kemudian quota share retention akan quota share cession akan menahan 62.500 setara dengan 12,5% dari 500.000 dan quota share retention mengambil 187.500. Karena 187.500 masih lebih kecil daripada deductible 250.000, maka excess of loss layer 1 tidak terkena loss dalam kasus ini. Dengan alokasi loss seperti ini, kita dapat simpulkan bahwa insurer menahan 37,5% loss-nya dan reinsurers menahan sisanya 62,5%. Tetap saja reinsurers mengambil bagian loss yang lebih besar daripada yang ditahan oleh insurers, sebagaimana kebanyakan kasus-kasus program reasuransi, terutama reasuransi untuk kelas bisnis properti. Demikian, salam Riskonomics.